Ya. Dasarnya anak itu sebenarnya ya sudah tertanam, dia sadar, oh ini orang tua saya. Umumnya begitu. Oh ini dia orang tua saya. Lantas kalau saya hormati, saya muliakan. Lebih-lebih dikasih bimbingan syariat. Bi khilafi birril walidain 'alal abna. Berbeda baktinya orang tua kepada anaknya. Kalau orang tua ini tidak umum bakti sama anaknya. Tidak umum ya. Kenapa? Karena orang tua merasa, oh saya kan orang tuanya. Yang kebanyakan itu terjadi orang tua nuntut anaknya berbakti sama dia. Kebanyakan begitu ya. Orang tua menuntut anaknya berbakti sama dia. Tapi sebenarnya kalau dilihat dari kacamata agama, Nabi tidak banyak sebenarnya memerintahkan anak harus bakti, tidak banyak begitu. Kenapa? Itu sudah tabiatnya begitu. Tabiatnya seorang anak sudah seperti itu. Jadi akan bakti. Lebih-lebih dibimbing oleh syariat ini. Lebih-lebih dibimbing oleh syariat ini. Wa huma fil wujub sawa. Sedangkan kedua-duanya itu sama. Orang tua wajib bakti kepada anaknya, anak wajib bakti kepada orang tuanya. Kalau anak wajib bakti pada orang tuanya dengan dia berbuat baik, menghormati. Kalau orang tua wajib bakti kepada anaknya dengan cara apa? Menyayangi, membimbing, dan mengajarkan. Sama ini, persentasenya sama ya. Di antara orang tua dengan anak. Enggak. Kalau ini timpang, lalu salah satunya menuntut, enggak bisa. Dari kecil harus sudah ditanamkan betul. Dari kecil sudah ditanamkan betul. Maka kalau kita punya kesempatan waktu untuk mendidik anak-anak kita, lakukan itu. Jika tidak mampu atau tidak ada waktu, pastikan ngaji itu sudah harus dititipkan. Ngaji itu harus dititipkan. Jangan sampai anak itu tidak ngaji ya. Jangan sampai anak kecil tidak ngerti rukun Islam. Jangan sampai anak kecil tidak ngerti rukun iman. Jangan sampai anak kita tidak ngerti rukun wudhu, rukun sholat. Ini paling mendasar sekali ya. Paling mendasar sekali. Cobalah tanya anak-anak kita ya. Nah, berapa rukunnya sholat? Coba tanya. Pernah tidak kita tanya begitu ya? Nah, berapa rukunnya wudhu? Coba tanya. Nah, berapa hal-hal yang membatalkan wudhu? Coba tanya anak kita. Itu harus dia ngerti. Harus dia ngerti. Ada anak sampai usia SMA ditanya rukun iman, kebalik dia jawab rukun Islam. Ditanya rukun Islam, dia jawab rukun iman. Ada anak sudah SMA tidak ngerti rukun iman, tidak ngerti rukun Islam. Ini kan berarti ada kesalahan penanaman pola kehidupan sebagai orang muslim yang tertanam dalam dirinya sampai dia tidak ngerti. Sampai SMA ya, kalau sampai dia nikah tidak ngerti. Terus bagaimana dia mengajari anaknya? Kalau sampai dia menikah tidak ngerti ya. Terus sampai dia punya anak, lah bagaimana dia mau ngajari anaknya? Kosong, dia tidak punya bekal. Untuk mendidik anaknya itu dia tidak punya bekal. Nah, maka harus itu dari kecil kita sudah pikirkan itu. Bagaimana supaya kalau saya tidak ngerti ya tidak apa-apa, maklum mungkin dulu tidak sempat belajar serius karena faktor orang tua tidak punya dan sebagainya, sibuk bantu orang tua dan seterusnya. Cuman kalau saat ini kita merasa punya, bagaimana anak kita pastikan. Kalau anak mungkin sudah kadang kelewat, cucu kita pastikan ya. Cucu kita pastikan.